Dia pernah berwasiat kepada anak-anaknya. Apa wasiat Nabi Adam? Qala Adam alaihi salam, "Idza aradtum fi'la syai'in faqaddimu thalathata asya'." Nabi Adam berkata, "Wahai anak-anakku, apabila kalian ingin melakukan suatu pekerjaan, apabila kalian ingin melakukan suatu perbuatan, maka dahulukanlah 3 perkara." Apa 3 perkara tersebut? Saya tidak bahas kedua. Yang satu, istasyurul akhyar. Yang pertama, bermusyawarahlah dengan orang-orang baik, bermusyawarahlah dengan orang-orang soleh, minta pendapat mereka, minta nasihat mereka, minta saran mereka, minta petunjuk mereka. Inni law istasyartul malaika fi aklina syajarah la asyaru alayya bitarkih. Andaikan dulu aku minta nasihat, minta petunjuk, minta saran dari malaikat di dalam memakan buah khuldi, la asyaru alayya bitarkih, maka para malaikat itu akan memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan memakan buah khuldi tersebut. Sayang dulu aku gak minta nasihat, sayang dulu aku tidak minta pendapat mereka, sehingga aku turuti syahwat nafsuku, aku makan ini buah khuldi dan Allah keluarkan aku dari surga. Jadi Nabi Adam mengajarkan kepada kita, di dalam melakukan hal apapun, perbuatan apapun, memilih apapun, minta nasihat dari ulama, minta nasihat dari orang-orang soleh. Habib Lutfi, saya punya anak tuh, ini anak yang bagus dikasih nama siapa? Habib, saya punya anak laki yang bagus dikasih nama siapa? Habib, saya punya anak perempuan yang bagus dikasih nama siapa? Nanti dijawab sama Habib, oh, nama yang sunnah itu memakai abd pertama, memakai abd, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Jabbar, Abdul Aziz, Abdul Samad, itu sunnah. Yang kedua, sunnah memberi nama dengan tafaulan kepada para nabi, para rasul, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Yahya, Zakaria, Isa. Kemudian sunnah memberi nama anak dengan tabarukan kepada namanya Nabi Muhammad, Thaha, Yasin, Mustafa, Mujtaba. Dalilnya apa? Qala Rasul tasammau bi ismi fala taknu bi kunyati. Bernamalah kalian dengan namaku dan jangan berkunyah dengan kunyahku. Kemudian makruh memberi nama anak dengan nama orang-orang fasik, Johnny, Alek, Hengki, Tommy. Kemudian haram memberi nama anak dengan nama-nama dewa, Lata, Uzza, Rama, Krishna, Wisnu, Sinta, Hanoman. Hukumnya haram. Saya tanya, banyak tidak di Indonesia anak-anak Islam namanya Rama? Banyak apa tidak? Banyak tidak putra-putra Islam yang namanya Krishna? Banyak tidak putra-putra Islam yang namanya Wisnu? Banyak tidak putri-putri Islam yang namanya Sinta? Memberikan nama anak dengan nama-nama dewa haram. Dewa agama manapun tak boleh. Makanya tanya sama ulama, Ustaz, Kiai, Habib Lutfi, anak ini mau nikah tuh, yang bagus bulan apa? Nanti Habib Lutfi jawab, oh bulan yang sunnah itu bulan Syawal. Kenapa? Al-Imam Ibn Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab, beliau berkata Syawal itu diambil dari kata syala yashulu, yakni bermakna irtifa, artinya mengangkat, artinya meningkat. Syala yashulu. Nah, Al-Imam Ibn Alan beliau berkata, orang Arab jahiliyah itu Syawal diambil dari kata syala, an-naqatu bi dzanabiha, onta betina mengangkat ekornya. Jadi kalau bulan Syawal itu onta laki datang ke onta betina ngajak kawin, itu onta betina ngangkat ekor sebagai tanda tidak mau kawin. Yakni orang-orang Islam atau orang-orang Arab jahiliyah, mereka itu punya etikat tatayur, yakni mereka takut sial karena sesuatu, makanya nggak mau nikahin anak-anaknya di bulan Syawal. Kenapa? Karena onta betina ngangkat ekor, nanti kalau saya nikahkan nanti anak saya cerai pisah. Nah, kemudian dibantah oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi membantah? Nabi membantah keyakinan mereka sebagaimana dalam kitab Sahih Muslim dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qalat Aisyah radhiyallahu anha, tazawwajani Rasulullah fi Syawal wa bana bi fi Syawal.
Nabi Muhammad menikahi aku di bulan Syawal dan melakukan malam pertama dengan aku di bulan Syawal. Dalam syarah Sahih Muslim, Al-Imam Nawawi berkata, beliau memberikan ta'liq fihi, di dalam hadis ini istihbab, yaitu adalah anjuran, yaitu sunnah menikah dan dinikahi fi Syawal wa dukhul fihi, dan melakukan malam pertama di bulan Syawal, yakni bainal idain, di antara dua id. Ini hukumnya sunnah. Tanya sama ulama, Ustaz, Kiai, Habib, Bib Lutfi, ini ada 4 calon, 1, 2, 3, 4, mana yang bagus buat saya? Habib Lutfi jawab, pilih sini, pilih sini. Itu kalau kamu tanya sama Bib Lutfi, sama Habib Ali, sama Habib Nabil, beliau jawab, pilih sini 1. Kalau kamu tanya sama saya, Bahar, ini ada 4 calon Bahar, mana yang harus saya pilih? Saya jawab, nikahi 4-4-nya. Atau enggak, kamu nikahi 1, saya nikahi yang 3. Tanya sama ulama, tanya sama haba, tanya sama kiai. Nah, jikalau dalam memilih nama, memilih hari, harus minta nasihat ulama, harus minta petunjuk ulama, apalagi memilih pemimpin. Betul? Betul? Tanya sama ulama, tanya sama kiai, tanya sama habaib. Ustaz, Kiai, Habib, besok 2019 mau ganti presiden atau tidak? Mau ganti presiden atau tidak? Mau ganti presiden atau tidak? Tanya sama ulama, tanya sama ulama, tanya sama apa? Tanya sama kiai. Cuma nanya sama ulama, jangan ulama yang miring-miring kamu tanya. Kalau kamu nanya sama ulama yang kebanyakan makan duit pejabat, yang kebanyakan dikasih makan sama pejabat, ya dimiringin ke kiri kamu, saudara-saudara. Tanya jangan sama ulama yang habis dapat dana 1 triliun, jangan. Tanya sama Habib Ali bin Thohir, tanya sama Habib Lutfi, tanya sama Habib Ali, tanya sama kiai-kiai yang Masya Allah, yang lurus, yang istiqamah. Jangan nanya sama ulama-ulama dunia. Jangan tanya sama ustadz-ustadz yang menjadi penjilat pejabat. Berapa banyak para kiai, para habaib, mereka berada di sekitaran pemerintahan, mereka berada dalam istana, tapi mereka tidak memberikan nasihat, tidak memberikan petunjuk. Harusnya pejabat yang ikut mereka, ini kebalik, mereka yang ikut pendapatnya para pejabat, saudara-saudara. Kan sudah dijelaskan apa penjelasan dari para ulama. Khairul muluk, khiyarul muluk, alladzina yajtahidu, alladzina yasduruna fi ijtihadil ulama. Sebaik-baiknya para raja, sebaik-baiknya pejabat, yaitu pejabat yang bersandar kepada pendapat para ulama. Sebaliknya, wasyirarul ulama, dan seburuk-buruknya ulama, sebangsat-bangsatnya ulama, alladzina yasduruna fi ijtihadil umara, yaitu para ulama yang bersandar kepada pendapat-pendapat para raja. Berapa banyak ustaz kiai habaib mereka berdiri depan pintu surga. Apa itu pintu surga? Dulu Thauban Maula Rasulullah SAW, Thauban pernah bertanya, ya Rasulullah, ana min ahlul bait, ya Rasulullah, apakah aku bagian dari ahlul bait? Apa kata Rasulullah SAW? Ya, kamu bagian dari ahlul bait selama engkau tidak berdiri di depan pintu surga. Kalau engkau berdiri di depan pintu surga, maka engkau bukan ahlul bait. Pertanyaannya, apa itu pintu surga? Dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dijelaskan, qauluhu babu surga ai abu salatin. Pintu surga adalah pintu-pintu penguasa. Ustaz, kiai, habaib, banyak yang jadi penjilat pejabat, banyak yang jadi anjing-anjingnya pejabat, sehingga mereka putar balikkan fatwa. Yang hak dibilang haram, yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak, yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal. Banyak ini terjadi. Kalau minta nasihat, jangan dari mereka. Nanti kamu dimencengkan ke kiri. Minta nasihat dari para habaib, dari para kiai yang lurus, para ustadz yang lurus, yang istiqamah, berjalan di bawah bendera baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, saudara-saudara, saat ini Al-Imam Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, imam kita, beserta seluruh para ulama-ulama yang istiqamah, kita belum memberikan dukungan kepada Prabowo. Salah betul itu. Kalau ada yang bilang kita dukung Prabowo. Kalau Prabowo wakilnya Salim Al-Jufri, Habib Salim Al-Jufri, atau UAS, iya, itu berdasarkan hasil ijtima, kita berikan dukungan. Tapi kalau wakilnya selain daripada itu, maka kita menunggu ijtima kedua dari para ulama. Apapun, siapapun yang dimana ulama memerintahkan kita untuk pilih,
nanti besok 2019 ikuti para ulama, ikuti para habaib, ikuti para kiai. Siapapun yang nantinya calon bakal diusung oleh para ulama, kita sebagai rakyat, kita sebagai umat, kita sebagai pemuda-pemudi Islam wajib untuk memenangkan calon tersebut walaupun harus berdarah-darah, saudara-saudara. Saya tanya pemuda-pemudi Islam, siap taat ulama, siap taat komando ulama, siap menangkan calon yang diusung ulama. Kenapa? Saudara-saudara, para ulama ini gak sama pejabat. Ulama sama polisi gak sama, ulama sama pak camat gak sama, ulama sama pak tentara gak sama. Jangan kamu samain. Yang bilang siapa? Yang bilang bukan saya, yang bilang Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang alim dengan orang-orang yang tidak alim? Apakah sama orang-orang yang mengenal Allah dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Apakah sama orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang jauh? Apakah sama ulama dengan presiden? Apakah sama ulama dengan tentara? Apakah sama ulama dengan polisi? Apakah sama ulama dengan menteri? Apakah sama ulama dengan anggota dewan? Apakah sama para ulama dengan pengusaha? Apakah sama para ulama dengan orang kaya? Maksudnya, jawabannya la yasawuna abada. Mereka tidak akan pernah sama. La fid dunya wala fil akhirah. Di dunia tidak sama, di akhirat juga tidak sama. Jangankan ulama, kejauhan ngomongin ulama. Jangankan kita sebagai santri, kejauhan ngomongin santri. Karpet yang kamu duduki, karpet yang kamu duduki pada malam hari ini, saya Bahar bin Ali bin Smith, saya yang bilang, karena Allah saya bersumpah, kalau ngomongin ulama kejauhan, ngomongin penuntut ilmu kejauhan, karpetnya saja, karpet yang kamu duduki pada malam hari ini, dan Allah lebih mulia, lebih utama daripada kursi yang diduduki oleh seorang presiden, saudara-saudara. Kalau tempatnya tempat duduknya saja gak sama, apalagi orang yang duduk, saudara-saudara. Jadi kita akan perasaan para ulama tidak sama, karena Nabi sudah bilang, ad-dunya mal'unun wa ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa 'aliman aw muta'alliman. Dunia ini hina, dunia ini terkutuk, dunia ini dilaknat oleh Allah, wa ma fiha, dan hal-hal yang ada di dalamnya semuanya terkutuk, semuanya terlaknat, illa kecuali zikrullah. Orang-orang yang mengingat Allah, yang berzikir kepada Allah, yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah. Wa 'aliman, orang-orang yang alim, atau muta'alliman, atau orang-orang yang menuntut ilmu selain daripada golongan ini, termasuk dalam mal'un yang dimaksudkan oleh Nabi. Jadi kalau pejabatnya itu orang alim, atau pejabatnya itu santri, atau pejabat taat patuh tunduk kepada Allah, maka tidak termasuk dalam mal'un di sini. Polisinya, tentaranya taat kepada Allah, patuh kepada Allah, menterinya, pejabatnya patuh taat kepada Allah, orang kayanya, pengusahanya, maka mereka tidak termasuk dalam mal'un. Tetapi siapapun mereka, apapun pangkat dan jabatannya, sebanyak apapun hartanya, semulia apapun nasabnya, kalau mereka tidak termasuk dalam zikir, orang yang mengingat Allah, taat patuh tunduk kepada Allah, tidak termasuk dalam orang yang adil, dan tidak termasuk muta'allim, maka mereka termasuk dalam mal'un yang dimaksudkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangan jauh dari ulama, taat kepada ulama, taat patuh tunduk kepada para ulama. Besok 2019 kita tidak mengikuti pilihan siapapun kecuali yang dipilih oleh para ulama. Betul? Nah, kemudian terakhir saudara-saudara, kita duduk pada malam hari ini dalam rangka menyambut 17 Agustus, menyambut, kita duduk di sini untuk bersyukur kepada Allah atas kemerdekaan yang Allah berikan kepada bangsa kita Indonesia. Saudara-saudara, tadi Habib Ali sudah menjelaskan, betul, kita telah merdeka dari Jepang, kita telah merdeka dari Belanda, tetapi kita belum merdeka dari hal-hal yang lain. Ingat, kita telah merdeka dari Jepang, kita telah merdeka dari penjajah, tetapi kita belum merdeka dari koruptor. Betul? Kita belum merdeka dari maksiat. Betul? Kita belum merdeka dari aliran-aliran sesat. Betul? Kita belum merdeka dari pejabat-pejabat yang kotor. Betul? Kita belum merdeka dari pejabat-pejabat yang zalim. Saudara-saudara, banyak pejabat-pejabat sekarang butuh kepada rakyat kalau ada maunya. Betul?
RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden butuh sama rakyat kalau ada maunya. Sebelum jadi butuh kepada rakyat. Datang ke masjid, datang ke mushola, datang ke pondok pesantrennya Habib Ali. Udah jadi lupa. Sebelum jadi datang kepada ulama. Udah jadi ulamanya ditangkap di saudara. Ulamanya di penjara. Sebelum jadi ambil hati rakyat, keluar masuk gorong-gorong kayak turun saudara. Sebelum jadi naik turun beca. Udah jadi BBM naik betul, sembako naik betul, pengangguran banyak betul. Oh, mukanya polos gitu. Mukanya polos, otaknya otak iblis saudara-saudara. Sebelum berkalian pejabat-pejabat sekarang banyak sebelum jadi kalian berjanji, kami berjanji memakmurkan rakyat, kami berjanji mensejahterakan rakyat. Tetapi setelah jadi bukan rakyat yang makmur, bukan rakyat yang sejahtera, yang makmur Cina, yang makmur sembilan naga, yang makmur perusahaan-perusahaan asing. Kita pribumi Indonesia menjadi budak di tanah dan negeri kita sendiri saudara-saudara. Oleh karenanya, wahai para pemuda-pemudi Islam, bangkitlah untuk bangsa, bangkitlah untuk negara, merdekakan kembali Indonesia yang kita cintai ini. Saudara-saudara, banyak dari para pejabat yang bisa dibeli oleh sembilan naga. Bagi orang-orang yang ingin merusak Indonesia, bagi orang-orang mereka tahu Indonesia kaya, kita punya kekayaan alam, kita punya segala-galanya, kita punya minyak, kita punya bensin, kita punya uranium, punya kekayaan laut, kekayaan hutan dan segala-galanya. Mereka tahu Indonesia kaya, sehingga mereka menjadikan Indonesia bagaikan nampan yang berisi makanan yang diperebutkan oleh negara-negara asing. Oleh karenanya kita para pemuda-pemudi Indonesia satu-satunya harapan bangsa, kita para santri satu-satunya yang tidak bisa dibeli. Kenapa saudara-saudara? Allah kasih kita pemerintah yang zalim karena ketidakikutsertaan kita para santri di dalam memilih pemimpin. Kita santri sibuk baca Alfiyah, sibuk baca Fathul Mu'in, sibuk baca Muhyatul Mustarsyidin. Kita sibuk murajaah, mutalaah, hifdzul mutun, baca Quran, sholat, ibadah. Siapa yang jadi presiden? Ah, bodoh amat. Siapa yang jadi DPR? Alah, bodoh amat. Karena bodoh amatnya kita, karena ketidakikutsertaan kita di dalam politik, di dalam memilih pemimpin, sehingga yang jadi pemimpinlah orang-orang zalim karena kita yang turun andil di dalam tidak memilih. Oleh karenanya cukup sudah. Sekarang saatnya kita para santri, kita para pemuda-pemudi Islam, kita ujung tombak bangsa, kita kena benteng NKRI, kita semua harus bersatu. Para pemuda-pemudi Islam bangkit untuk Indonesia. Jadikan Indonesia kelak besok 2019 memiliki pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat, bukan pemimpin yang senang. Banyak pemimpin sekarang mereka hidup senang, mereka hidup kenyang, rakyatnya susah, rakyatnya mati, rakyatnya kelaparan. Oleh karenanya, wahai pemuda-pemudi Islam, bangkitlah kalian. Lihat bagaimana para pejuang-pejuang zaman dahulu. Saudara-saudara, Indonesia merdeka karena apa? Karena ulama, karena santri. Dulu belum ada polisi, belum ada tentara, belum ada Indonesia, belum ada presiden. Yang ada pondok-pondok pesantren, yang ada majelis-majelis taklim, yang ada para santri, para ulama, para pejuang-pejuang kemerdekaan. Mereka bersatu dengan rakyat. Untuk apa? Untuk mengusir para penjajah dari tanah Indonesia. Mereka mengorbankan jiwa, mereka mengorbankan nyawa. Santri-santri zaman dahulu, malam mereka megang pena, malam mereka membanjiri, membasahi diri mereka dengan air mata rasa takut kepada Allah. Itu malam. Siangnya mereka bukan megang pena, siang mereka bukan megang pulpen, tetapi mereka megang pedang. Malam basah dengan air mata, siang mereka basah dengan darah untuk membela bangsa dan demi terbuka gerbang kemerdekaan Indonesia. Oleh karenanya kita para pemuda-pemudi Islam satu-satunya harapan Indonesia. Betul? Subhanul yawm rijalul ghad, pemuda masa kini pemimpin masa depan. Kalau anak-anak mudanya baik, taat, patuh, tunduk kepada Allah, besok bangsa tidak bakal baik. Dapat pemimpin yang baik, agama dipegang orang-orang yang baik. Tapi kalau anak-anak mudanya rusak, narkoba, anak-anak mudanya mabok, melacur, zina, buta Al-Quran, buta agama, jauh dari Allah, besok bangsa kita akan rusak. Bangsa kita akan hancur dan Indonesia akan rusak, Indonesia akan tiada. Oleh karenanya, wahai para pemuda-pemudi Islam, berjanjilah engkau merdekakan Indonesia dari sembilan naga,
Indonesia telah merdeka dari Jepang, tapi Indonesia belum merdeka dari koruptor, belum merdeka dari Cina-Cina yang bisa membeli para polisi, bisa membeli para tentara, bisa membeli presiden, bisa membeli para menteri. Tetapi mereka lupa bahwasanya di Indonesia masih tegak berdiri kami para pemuda-pemudi Islam, kami para santri-santri. Kami Allah, selama kami masih tegak berdiri di tanah Indonesia, selama kami masih bernafas di tanah Indonesia, maka selama itu juga kami tidak akan pernah bisa dibeli sampai hari kiamat. Saudara-saudara, yang hak akan kami sampaikan hak, yang batin akan kami sampaikan batin. Kami bersumpah demi Allah, selama darah kami masih merah dan selama tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu juga kami rela hancur, rela binasa untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara, Indonesia merdeka berkat ulama. Bahkan ketika itu, ketika Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, yang pertama kali nyuruh memasang bendera merah putih Habib Ali Kumitan. Habib Ali suruh muridnya, coba kamu lihat bendera kita bendera apa? Merah putih deh. Bilang kepada semua masyarakat Jakarta, pasang tiap bendera merah putih di depan rumah mereka. Guru Mansur Tambora dipasang tiap pakai bendera merah putih di atas masjidnya. Itu masjid paling tua. Habib Ali bin Husain Al-Attas nggak punya bendera merah putih, diambil sorbannya, nggak punya apa sorban merah, gordennya warna merah, diambil gordennya, dijahit merah putih, dipasang depan rumahnya. Habib Salim bin Jindan ditaruh merah putih. Saudara-saudara, orang-orang nanya, Habib, kenapa kok taruh bendera merah putih? Udah, kamu jangan banyak tanya, ikut saja, pasang sana bendera merah putih. Ini benderanya kita. Indonesia merdeka berkat beliau-beliau. Tidak ada kalimat lain yang mereka teriakkan. Tidak ada yang lebih mencintai Indonesia seperti kecintaan beliau-beliau, para ulama-ulama dan santri yang tidak bisa dibeli. Kecintaan mereka kepada Indonesia luar biasa. Saudara-saudara, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, Jenderal Sudirman, Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Surabaya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau, para pahlawan datang kepada beliau minta fatwa. Akhirnya beliau mengumpulkan para ulama, para kiai, para santri, dan beliau pimpin langsung, oleh beliau dipimpin langsung. Mereka semua bersatu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau yang mengeluarkan fatwa resolusi jihad wajib untuk mengangkat senjata, untuk mengusir penjajah dari tanah Indonesia. Kalau bukan karena perjuangan beliau-beliau, kita tidak akan bisa bernafas di bumi Indonesia. Oleh karenanya, sebaik-baiknya cara bersyukur atas kemerdekaan seperti inilah cara bersyukur, dengan mengirimkan Fatihah kepada para pahlawan, bukan dengan mengirimkan jasa pahlawan. Pahlawan dalam kubur bilang, goblok, kamu ngapain? Bukannya kirim Fatihah, bukannya bacain tahlil, bacain Yasin, ziarah. Saudara, begitu cara sebaik-baiknya mengenang jasa para pahlawan. Kita tidak bisa mengenang jasa mereka, para pahlawan, para ulama, para santri, para pejuang yang mengorbankan jiwanya, nyawanya untuk rakyat Indonesia. Oleh karenanya kalian harus meneruskan perjuangan mereka. Kalian para pemuda-pemudi Islam harus mengambil tongkat estafet perjuangan mereka. Berjuanglah untuk bangsa, berjuanglah untuk negara. Sampaikan kepada Indonesia, wahai Indonesiaku, merdekakanlah dirimu dari para koruptor. Wahai Indonesia, merdekakanlah dirimu dari maksiat, mungkarat, walat, sayyi'at. Wahai Garudaku, terbanglah engkau meninggi di tempat yang tinggi. Wahai Garudaku, bebaskan dirimu dari cengkeraman sang naga. Wahai Garuda, tunjukkan keperkasaanmu. Wahai merah putihku, banyak dari para pejabat, mereka hormat kepadamu, tetapi hati mereka kosong dari nilai-nilai merah putih. Mereka mengagungkan Pancasila, tapi hati mereka kosong dari nilai-nilai Pancasila. Wahai Indonesia, wahai merah putih, wahai Garudaku, demi Allah, kalau ada negara-negara asing siapapun yang ingin merampas harta bangsamu, yang ingin merampas harta rakyatmu, yang ingin merampas kedaulatanmu, yang ingin menghancurkanmu, saksikanlah wahai Indonesia, saksikanlah wahai merah putih. Pada malam hari ini kami bersumpah, demi Allah, kalau ada negara-negara asing ingin merusakmu,
ingin merampas harta rakyatmu, ingin merampas kedaulatanmu, kami santri-santri yang pakai sarung akan berada di barisan paling depan, mengorbankan jiwa dan nyawa untuk Indonesia Raya. Allahu Akbar. Jawab yang keras, siap hancur di Indonesia. Kurang keras, siap hancur di Indonesia. Siap hancur di Indonesia. Siap binasa di Indonesia. Siap susah asal rakyat senang. Kurang keras, siap susah asal rakyat senang. Siap miskin asal bangsa kaya. Siap mati asal bangsa hidup. Siap memerdekakan Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia akan Allah hancurkan lebih dulu, saudara-saudara. Siapapun yang ingin menghinakan Indonesia akan Allah hinakan lebih dulu. Sebab Indonesia ini negara keramat. Kalau kamu mau tahu negara keramat, Indonesia negara yang sangat keramat. Begitu banyak para wali-wali Allah di dalam perut Indonesia, mereka terkubur. Oleh karenanya, siapa saja yang mau macam-macam sama Indonesia, maka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan pemimpin kita pemimpin yang baik, pemimpin yang taat, yang patuh kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya kalau di sini ingat dulu saya ketangkep di sini dulu. Tahun 2012 di Polsek Palokaran. Mana Polseknya? Mana? Ini. Iya, saya sendiri polisinya banyak banget. Dari situ Polsek sini dibawa ke Polres. Dari Polres baru dibawa ke Polda. Itu saya ketangkap yang keempat kalinya tahun 2012. Ini Polsek dekat sih. Mudah-mudahan Kapolsek yang sekarang Allah jadi Kapolsek yang baik, yang taat kepada Allah, patuh kepada Allah, bukan nangkap habaib bukan. Cuma kalau mau nangkap malah juga nggak apa-apa. Saya siap. Mudah-mudahan kita doakan Sahibul Majlis Habib Lutfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruh beliau, Allah permudah urusan masyarakat beliau. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, menyambung apa yang disampaikan oleh Habib Ali tadi. Sekarang ini banyak ustadz instan, ustadz supermi, godok 2 menit langsung jadi. Akhirnya apa? Tidak tawarru anil futyah, tidak berhati-hati dalam berfatwa. Banyak yang susah goblok. Ini Habib Lutfi mau pikir beliau gak mondok, 14 tahun mondok ini beliau. Habib Ali, Habib Nabil, Kiai, para habaib, beliau laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan alim. Mondok juga itu menurut ilmu ada syaratnya, tulu zamanin salah satunya, waktu yang panjang. Ini nggak pernah mondok, nggak pernah apa, langsung ceplos. Akhirnya gitu ngomong Rasulullah sesat, menafsirkan ayat wa wajadaka dhalam. Saudara-saudara, kan udah saya bikin, sudah saya nukil dari kitab-kitab tafsir. Kamu lihat saya punya Instagram, Said Bahar bin Smith. Itu saya buka kemarin ada 6 kitab tafsir. Kamu lihat tuh jawaban saya, penafsiran para ulama tentang ayat wa wajadaka dhalam fahadah. Sedikit saya bahas. Pertama, dalam kitab tafsirnya Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, qauluhu wa wajadaka dhalam fahadah, qal la yumkin hamalahu ala dhalal alladhi yuqabilahu al-huda li'anna al-anbiya ma'sumun min dhalik. Beliau berkata tidak mungkin memaknai ini ayat bahwasanya Rasulullah itu tersesat, yang dimana lawannya sesat itu adalah petunjuk. Kenapa? Li'annal anbiya ma'sumun, karena para nabi, para rasul, mereka orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih. Qauluhu wa wajadaka, maksud perkataan Allah wa wajadaka ay, maksudnya apa? Wa wajada rahtak, yakni Allah menemukan sukumu, bangsamu dalam keadaan tersesat. Qauluhu dhalan, maknanya dhalan tersesat di sini ay fahadahu bika, dan Allah memberikan petunjuk kepada bangsamu, kepada sukumu, bika, melalui engkau. Itu penafsiran yang pertama. Yang kedua,
dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil karangan Imam Abdul Barakat An-Nasafi, beliau radhiyallahu an berkata gauluhu wa wajadaka dhalam fahada. Maksud daripada wajadaka dhalam fahada, la yajuz, tidak boleh, enggak bisa untuk memaknai ini ayat bahwasanya annahu sallallahu alaihi wasallam udulu al-hakim wa wada'a fi ghayyin. Tidak boleh memaknai bahwasanya Nabi Muhammad itu melenceng daripada kebenaran, wa wada'a fi ghayyin, dan Nabi Muhammad itu terjatuh di dalam kesesatan. Enggak boleh dimaknai seperti itu. Kenapa? Di annal anbiya, karena para nabi, para rasul itu mereka ma'sumun qabla nubuwwah wa ba'da nubuwwah. Sebelum kenabian dan sesudah kenabian, mereka adalah orang-orang yang suci. Minal isyrak, suci dari kesyirikan-kesyirikan. Mereka telah beriman kepada Allah semenjak dilahirkan, sebelum kenabian atau sesudah kenabian. Kemudian penafsiran para ulama-ulama yang lain, mereka berkata bahwasanya annal anbiya, sesungguhnya para nabi, para rasul, hum wulidu wa nasha'u alal Islam. Mereka para nabi, para rasul, mereka lahir dan mereka tumbuh dalam keadaan Islam. Mereka lahir, mereka tumbuh dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ma'sumun minal isyrak, dan mereka suci bersih daripada kesyirikan. Wa kubarati ahlul fisq wal isyan, mereka bersih, mereka suci daripada bergaul dengan orang-orang fasik dan bergaul dengan orang-orang yang ahli maksiat. Adapun Imam Abdullah bin Abbas, beliau menafsirkan ini ayat wajadaka dhalam fahada, ay dhalaluhu fi sigharihi fi syi'abil Makkah. Kata Abdullah bin Abbas, maksudnya Nabi Muhammad tersesat di masa kecilnya. Nabi Muhammad pernah tersesat fi syi'ab. Syi'ab itu jalan bukit. Fi syi'abil Makkah, di jalan bukit Makkah Nabi Muhammad tersesat. Faraddahullahu, kemudian Allah mengembalikan Nabi ila jaddihi Abdul Muttalib, kepada datuknya yaitu Sayyidina Abdul Muttalib. Nah, adapun dalam tafsir Baghawiyah, ini tafsir yang paling banyak dibaca oleh para habaib, yaitu tafsir Ma'alimut Tanzil al-Imam Baghawi. Gauluhu wa wajadaka dhalam fahada, kama qala Sa'id ibn Musayyib, sebagaimana dijelaskan oleh Sa'id ibn Musayyib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailah, pada satu malam zulama yang gelap, kharaja Rasul, Nabi Muhammad SAW keluar bersama pamannya Abu Talib fi kafilah Maisarah, beserta rombongan Maisarah, ghulamu Khadijah, pembantunya Sayyidah Khadijah. Fahuwa raqibun naqah, adapun Nabi, beliau menaiki seekor onta betina. Irja'a iblis, di malam yang gelap itu tiba-tiba datang iblis. Fa'akhadha zimaman naqah, kemudian iblis datang dan mengambil tali kekang itu onta. Untuk apa? Untuk fa'adalahu, untuk menyesatkan Nabi Muhammad antorik daripada jalan. Jadi iblis datang, dipegang tali kekang itu onta, ditarik ini onta, dibawa ke jalanan yang mau buat Nabi tersesat. Faja'a Jibrilu, dan datang Jibril alaihi salam. Kemudian fanafakha Jibrilu iblisa, kemudian iblis meniup si iblis tadi nafkhatan, dengan satu tiupan, waqa'a al Habasyah, yang menjatuhkan. Jadi datang Jibril, ditiup di iblis sehingga iblis jatuh, terlempar sampai ke negeri Habasyah. Fahadahu ilal kafilah, faraddahu ilal kafilah. Kemudian iblis kemudian Jibril mengembalikan Nabi Muhammad kepada rombongan Maisarah. Itu maksud wajadaka dhalan. Dan Imam Jamaluddin, beliau berkata wajadaka dhalan, maksudnya apa? Wajadaka khamilan, Allah menemukan kamu dalam keadaan tidak dikenal oleh manusia. Kamu orang, jadi Allah menemukanmu dalam keadaan nggak ada yang kenal. La tu'raf wa la tuzkar, engkau tidak dikenal, engkau tidak diingat. Fahadan nas ilaika, maka Allah berikan petunjuk manusia kepadamu. Fa'arafuka, sehingga manusia itu bisa mengenal kamu. Ini maksud penjelasan daripada wajadaka dhalam fahada. Makanya jadi ustaz, jangan jadi ustaz-ustazan. Kamu juga jangan ikut ustaz-ustazan. Kalau ikut ustaz-ustazan, nanti masuknya surga-surgaan. Oleh karenanya
kita doakan mudah-mudahan ustaz-ustaz seperti ini Allah kasih hidayah, Allah kasih petunjuk, belajar yang benar. Ditanya nggak bisa jawab, wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Jawab, la adri, aku tidak tahu. Itu min adabil alim. Jadi ada orang, saya ini pengen lama sebenarnya, cuma kalau ada acara lagi makanya pengen cepet-cepet ini. Cuma kalau nggak dijelaskan harus jelasin juga ini. Manusia itu ada 4. Ya, Pak Polisi, manusia ada 4, Pak Tentara, Pak Camat. Ada 4 manusia. Pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, fadzaka alim.